Halo Bang, pernyataan berikut yang paling tepat berkaitan dengan kurva indiferensi atau IC adalah kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bundel barang. Kalau di contoh grafik di sini adalah bundel barang X dengan bundel barang Y, di mana konsumen akan mendapatkan kepuasan yang sama atau indiferen pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas kedua bundel tersebut. Jadi, kalau dilihat dari grafik ini nih, di sini ada IC1, IC2, IC3. Nah, sepanjang garis ini itu mereka akan mendapatkan tingkat kepuasan yang sama dari kombinasi jumlah kuantitas barang X dan barang Y yang bisa didapatkan gitu. Misalnya sebagai contoh, kepuasan di sini, dan di sini akan sama besar, tapi semakin jauh di sini dibandingkan dengan yang di sini, maka akan lebih puas apabila jaraknya lebih jauh dari titik asal, yaitu 0. Jadi tingkat kepuasan di sini dan di sini akan sama, tapi di sini dengan di sini tidak sama. Gitu. Nah, kalau gitu bisa langsung kita analisis satu-satu aja ya pilihan jawabannya. Mulai dari yang A, IC adalah kurva yang menunjukkan tingkat konsumsi sama dari berbagai kombinasi dua macam faktor produksi. Nah, pernyataan yang ini salah. Karena yang sama itu bukan tingkat konsumsi, melainkan tingkat kepuasan konsumen. Kalau tingkat konsumsinya itu akan berbeda-beda karena perbedaan tingkat konsumsi antara barang X dan barang Y itulah yang akan menghasilkan kombinasi-kombinasi. Oke, kalau yang B, IC adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi sama dari berbagai kombinasi dua macam faktor produksi. Ini juga salah ya, karena sekali lagi tadi yang sama adalah tingkat kepuasannya. Yang C, keseimbangan konsumen terjadi ketika IC bersinggungan dengan kurva anggaran atau budget line. Nah, budget line bisa dilihat nih, yang ini nih budget line. Budget line atau garis anggaran itu adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli oleh konsumen menggunakan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Nah, tentunya keseimbangan konsumen akan terjadi ketika IC-nya atau kurva indiferensinya itu bersinggungan dengan kurva anggarannya. Berarti kalau di contoh sini di titik E ini ya, karena ketika si budget line-nya ini atau anggarannya itu bisa bertemu di satu titik di mana jumlah kombinasi barangnya itu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama dengan titik yang lainnya, misalnya dengan harga yang lebih jauh atau anggaran yang lebih besar gitu, berarti akan terjadi keseimbangan konsumen, jadi bisa terjadi pembelian gitu. Jadi yang C ini benar. Kemudian yang D, semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan bergeser ke kanan dengan BL yang sama. Yang ini salah, karena pendapatan konsumen itu berpengaruhnya kepada budget line, di mana semakin tinggi pendapatan konsumen, yang akan bergeser ke kanan adalah BL-nya. Ditunjukkan nih dari grafik yang ini. Kalau pendapatannya bertambah, berarti akan bergeser ke sebelah kanan budget line-nya. Yang E, semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan bergeser ke kiri dengan BL yang sama. Ini juga salah ya, karena bergesernya itu harusnya ke kanan, dan yang bergeser itu adalah budget line-nya, bukan kurva indiferensinya. Jadi yang ini salah. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah yang C. Keseimbangan konsumen terjadi ketika IC bersinggungan dengan kurva anggaran. Sekian untuk soal kali ini, tetap semangat dan sampai jumpa.